Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang di podcast Waha 2 episode 3, yaitu Kolam Podcast Quran sebagai Arah Langkah dan Amal Mulia. Sebuah ruang sederhana yang kami hadirkan untuk menenangkan hati, menguatkan iman, serta mengingatkan kembali tujuan hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap kata yang kita dengarkan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, pengingat yang menyejukkan hati, serta menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Sahabat kolam semua, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya bagi para perempuan, yaitu menjadi muslimah yang lebih tumbuh di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang menjadi kesempatan bagi setiap muslim untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, memperbaiki diri, dan memperbanyak amal ibadah. Bagi seorang muslim, Ramadan juga menjadi momentum istimewa untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat akhlak, serta menumbuhkan kualitas diri sebagai hamba Allah maupun sebagai pribadi yang lebih baik. Melalui pembahasan ini, sama-sama kita akan belajar bagaimana menjadikan Ramadan bukan hanya sekedar menjalankan ibadah puasa, tetapi juga menjadi waktu terbaik untuk bertumbuh sebagai muslimah yang lebih sabar, lebih kuat dalam iman, dan lebih istiqomah dalam kebaikan. Pada kesempatan kali ini juga kita sudah ditemani oleh narasumber yang Masya Allah Tabarakallah. Beliau merupakan salah satu keluarga dari dalam PPKHA Wahid Hasyim Bangil, juga merupakan pembimbing asrama PPKHA Wahid Hasyim Bangil 1, dan beliau juga merupakan putri ketiga dari almarhum Kiai Khairun Syakur. Telah bersama kita Ning Naili Zulfatil Jannah LC. Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih sampun berkenan hadir. Pripun kabarnya? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat walafiat. Meskipun tadi ada sedikit masalah ya waktu datang ke sini. Nggih, mboten napa. Karena suasananya memang agak beda. Oke. Alhamdulillah, bagaimana nih rasanya Ning Nelly diundang di podcast Waha 2, khususnya program perdana kita Kolam Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Tadi saya ditanya ya bagaimana ya rasanya diundang ke podcast. Jujur saja saya sangat bersyukur dan sangat bahagia sekali, apalagi ini adalah program podcast yang perdana ya di Waha 2 seperti itu. Dan tentu saja menurut saya ini bukanlah sebuah podcast yang biasa tapi istimewa. Karena apa? Karena podcast ini adalah sebuah media dakwah yang sangat luar biasa. Untuk di zaman saat ini yang namanya dakwah itu tidak hanya berkisar pada mimbar dan juga majelis-majelis di musola atau di surau, tapi juga bisa dengan cara podcast seperti ini. Dan saya melihat Waha itu dalam perkembangannya itu selalu berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saya harap semoga dengan podcast ini semakin bisa mensyiarkan ilmu dengan lebih luas lagi. Seperti itu. Masya Allah, matur nuwun sangat nih. Kita merujuk pada pembahasan awal tadi nih tentang muslimah
yang lebih bertumbuh di bulan Ramadan. Menurut Neng Nelly, Ramadan kan sering disebut sebagai bulan perubahan. Dalam pandangan Neng, apa makna bertumbuh bagi seorang muslimah di bulan Ramadan? Seperti selain kita menambah pahala dengan kebaikan atau dengan ibadah, apakah ada cara lain dari makna bertumbuh? Atau apakah ada yang lain dari makna bertumbuh ini? Oh gitu, okay. Kalau menurut saya, kalau bertumbuh itu kalau secara bahasa itu begini ya. Kalau yang namanya tumbuh itu kan biasanya awalnya tumbuhan itu hanya 5 cm, kemudian naik menjadi 10 cm, 15 cm dan begitu seterusnya. Berarti kalau secara bahasa kita melihat ini yang namanya bertumbuh itu namanya nama lain dari kata bertambah. Tapi kalau menurut saya yang namanya bertumbuh dalam beribadah itu bukan hanya dari segi kuantitasnya, tapi dari segi kualitasnya. Terutama ini masalah bertambah bagaimana cara kita mengelola hati dengan baik. Karena menurut saya yang namanya Ramadan itu adalah madrasah rohaniyah, di mana dalam puasa itu kita diajarkan untuk sabar, sabar menanti buka puasa, sabar untuk menahan diri dari segala bentuk amarah, ya seperti semacam itu dan lain sebagainya. Nah, itu menurut saya yang disebut dengan bertumbuh. Dan kalau misalkan ditanya bagaimana seorang perempuan, bagaimana seorang muslim atau muslimah ya, dikatakan dia itu bertumbuh saat bulan Ramadan. Kalau menurut saya, Mbak, kita bisa melihat bertumbuh dan tidaknya seseorang ketika bulan Ramadan itu tidak bisa dilihat ketika Ramadan itu tidak bisa. Tetapi bisa kita melihatnya itu paling bisa menjadi ukuran maksimalnya itu ketika selesai setelah Ramadan. Apakah setelah Ramadan itu dia itu makin sabar, makin ikhlas, makin menerima keadaan dengan lapang dada, baik suka ataupun tidak suka. Menurut saya bertumbuhnya seseorang dalam bulan Ramadan itu bisa dilihat ketika setelah Ramadan, bukan ketika dalam proses Ramadan itu sendiri. Jadi kalau misalkan setelah Ramadan dia itu ibadahnya tambah baik, kemudian hatinya itu semakin baik, semakin banyak melakukan amal ibadah, semakin semangat untuk menyebarkan kebaikan, maka berarti itu sedang bertumbuh dalam bertumbuh dalam ibadah berpuasa, seperti itu. Bertumbuh dalam proses di Ramadannya. Iya, betul. Nanti ketika sudah Ramadan dikatakan muslimah tersebut masih bertumbuh apabila tetap di dalamnya itu sama seperti yang ada di Ramadan. Betul sekali, betul. Bukan betul. Setelah Ramadan malah tidak bertumbuh lagi. Betul. Malah layu. Karena biasanya itu kita tuh bisa menahan ego itu ketika Ramadan secara maksimalnya ya. Tapi ketika selesai Ramadan ya karena sudah imsaknya sudah selesai, menahan nafsunya sudah selesai, maka ruhaniyahnya itu seakan-akan sudah turun lagi. Nah, itu namanya tidak bertumbuh, malah melayu. Melayu. Bukan melayu lari ya. Oh, bisa ya. Oh, bisa. Melayu itu memang dalam artian benar-benar layu, tidak berkembang, juga melayu lari. Lari dari bulan Ramadan. Lari dari bulan Ramadan. Masya Allah. Oke, Ning. Sebagai perempuan. Perempuan muslimah baik itu santri, ibu atau pendidik atau pengajar, kita sering memegang banyak peran. Bagaimana cara menyeimbangkan ibadah pribadi dengan tanggung jawab harian? Apalagi Neng Nelly juga selaku pembimbing asrama WH1 yang megang pondok WH1 juga sebagai ibu juga. Betul sekali. Sebenarnya pertanyaan seperti ini tuh sangat akrab di lingkungan sekitar kita Apalagi kita seorang perempuan itu dituntut untuk memiliki peran ganda. Bukan ganda lagi tapi ganda. Sangat banyak sekali. Yang istilahnya itu harus multi talenta. Apalagi kalau seumpamanya dia itu berada dalam lingkungan pesantren. Sesekali harus masak, sesekali harus ngomong anak, sesekali harus ngajar dan lain sebagainya. Sebenarnya yang perlu kita syukuri adalah ada salah satu ajaran dari tradisi pesantren, dari pesantren itu sendiri yang mengajarkan satu hal, bahwasanya ibadah itu
jangan bergantung pada lama dan sedikitnya waktu beribadah, tetapi dilihat bagaimana dari kualitas ibadah tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memaksimalkan niat itu sendiri. Memaksimalkan niat dalam sebuah amanah atau dalam sebuah pekerjaan. Misalkan contohnya nih, misalkan seorang ibu misalkan masak di dapur, misalkan kayak gitu. Kita ngerasanya kita kan cuma ibu seorang cuma masak aja gitu. Mana nilai ibadahnya nggak ada. Sebenarnya itu bisa kok. Kalau misalkan kita niati sebagai bentuk ibadah untuk menjaga amanah Allah lewat keluarga. Seperti itu. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi bagaimana tips-tipsnya? Yang pertama mungkin ya kalau bisa saya kasih masukan. Yang pertama adalah bagaimana caranya menjaga niat. Menjaga niat dari sebuah pekerjaan itu. Jadi setiap aktivitas diniatkan untuk sesuatu yang baik. Maka nilainya juga akan menjadi baik. Kalau kata Imam Ghazali begini, sesuatu yang kecil bisa bernilai besar, itu tergantung dengan niatnya. Begitu juga dengan sebaliknya. Sesuatu itu apabila dia dinilai besar, tapi kalau misalkan diniati kecil, maka dia juga akan berubah. Nilainya juga berubah. Jadi semuanya itu tergantung niatnya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, karena kita itu berbagi peran, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan karena kita terlalu sibuk dengan kesibukan dunia ibu rumah tangga. Maka yang bisa kita lakukan itu adalah memiliki rutinan yang sedikit tapi terus-menerus untuk dilakukan. Maka jadi jangan pernah merasa kecil hati untuk berbuat baik meskipun hanya sedikit. Seperti itu. Jangan merasa berkecil hati karena merasa saya itu baru memulai kebaikan, apalagi ngapunten. Biasanya kalau misalkan dulu ketika di pondok ataupun di kuliah, aktif full. Ternyata ketika menjadi ibu rumah tangga sudah full. Itu biasanya ada yang namanya rasa rendah hati, rasa insecure. Saya itu nggak seaktif dulu, saya nggak semanfaat seperti dulu, seperti itu. Padahal ibadah itu tidak harus dinilai dari bagaimana dia itu berkegiatan aktivitas yang di luar seperti apa, enggak kok. Dalam segala hal kita bisa diniati sebagai bentuk ibadah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk senantiasa menata hati, untuk berlapang dada bahwasanya menjadi seorang ibu itu memang tidak seperti sebelumnya. Tidak seperti sebelumnya, yaitu ketika masa gadis yang memiliki waktu yang lebih luas daripada ketika menjadi seorang ibu. Seperti itu. Seringkali wanita itu merasa rendah diri karena ia merasa tidak bisa memiliki waktu kesempatan yang lebih banyak untuk beribadah karena dia harus memiliki banyak tugas di keluarganya. Tidak seperti ketika masa gadisnya dulu. Padahal Allah itu tidak melihat sedikit banyaknya amalan yang dilakukan, tapi Allah itu melihat bagaimana seberapa jauh seseorang itu berikhtiar atau berproses untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Okay. Maka kalau boleh saya menambahkan yang namanya bertumbuh, bertumbuh ya tadi. Judulnya bertumbuh. Maka yang namanya bertumbuh itu bukan bermakna ibadah yang sempurna atau ibadah yang sangat banyak sekali, bukan, tapi itu tergantung bagaimana setiap amalan atau setiap pekerjaan itu meskipun sedikit tapi selalu senantiasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh nyata saja ya, realitas saja ya. Saya teringat itu biasanya bagaimana Gus Fauzi itu terkadang kalau misalkan mengingatkan saya untuk selalu menghadirkan Gusti Allah dalam segala hal. Dalam hal yang kecil misalkan, contohnya ya. Misalkan mau minum Bismillahirrahmanirrahim. Seperti umumnya di pesantren ya. Itu Gus Fauzi bilang gini, tidak hanya basmalah itu jangan hanya sekedar di lisan, tapi usahakan menghadirkan Allah dalam apa yang kita minum, seperti itu. Jadi ibadah itu
nggak harus ibadah yang panjang, ritual yang panjang, karena selama ini di pikiran kita yang namanya ibadah yang sempurna itu seperti orang-orang yang ahli ibadah. Wiridnya panjang, sholatnya panjang, baca Qur'annya juga lama. Ya kalau masih single nih, kalau masih belum ada tanggung jawab seorang ibu nih. Tapi kalau misalkan sudah berkeluarga nggak bisa, semaksimal itu tuh nggak bisa. Maka kita bisa hadirkan ibadah itu dalam hal-hal kecil. Meskipun kecil, dia bisa menjadi ibadah, nilai ibadah yang besar. Seperti itu. Oh, oke. Begini ya, memang sangat manusiawi sekali apabila ada kelompok umumnya wanita itu berpikiran seperti itu. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Kembali lagi dengan pernyataan saya sebelumnya. Bagaimana tradisi dalam pesantren kita itu mengajarkan yang namanya ibadah itu tidak harus melulu berkaitan dengan sesuatu ibadah yang sangat panjang seperti sholat yang panjang, boten seperti itu. Meskipun di dapur pun kita juga bisa beribadah. Bagaimana cara kita niati waktu memasak itu, yaitu untuk sebagai bentuk amanah kita sebagai ibu rumah tangga, menyiapkan hidangan untuk anak-anak. Itu juga bentuk ibadah tersendiri. Yang salah kaprah ya menurut saya, karena kita membatasi dapur itu sebuah lingkungan yang sangat sempit untuk wanita. Seperti itu. Lanjut nih Neng, kadang ada muslimah yang merasa waktunya itu habis di dapur dan merasa tertinggal dalam ibadah. Menurut Neng hal tersebut bagaimana sih? Apalagi biasanya seorang perempuan itu jadikan sebagai kodrat bahwasanya hidupnya itu pasti selalu ada di dapur. Nah itu menurut panjenengan bagaimana agar kita bisa menyeimbangkan dan menghapus statement tersebut? Kalau menyeimbangkan tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwasanya kita juga bisa beribadah dengan masak ngoten nggih. Kalau untuk menghapusnya nih bagaimana nih? Ini yang sangat saya sayangkan sekali bagaimana berkembang bahwasanya ngapain sih sekolah tinggi-tinggi atau ngapain sih mondok jauh-jauh, nanti pada akhirnya balik ke dapur juga, seperti itu. Mungkin hal ini bisa saya jawab dengan makalah yang sangat masyhur sekali nih dalam Hazanah pesantren. Itu makalah dari syair Arab yang mengatakan seperti ini. Fa kaifa nadhunnu bil abna'il khaira idza nushi'u fi hidnil jahilat. Bagaimana bisa kita mengharapkan lahir anak-anak yang memiliki pendidikan, yang berpendidikan, yang berdaya apabila diasuh oleh wanita-wanita yang tidak berpendidikan atau tidak memiliki pengalaman dalam pendidikan. Oleh karena itu sangat penting sekali kita untuk terdidik sebelum kita mendidik orang lain, sebelum kita mendidik anak-anak kita. Dan dalam kalam ulama lain yang disebutkan bahwasanya al-ummu madrasatun idza a'datta sya'ban taibal a'raq. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Yang namanya ibu itu adalah madrasah atau sekolah yang utama. Jika kalian mendidik atau menyiapkan seorang ibu, seorang wanita, maka seakan-akan kalian telah menyiapkan satu bangsa yang memiliki satu bangsa yang sangat baik seperti itu. Maka kalau mendidik satu orang laki-laki itu sama dengan mendidik satu anak laki-laki. Satu orang laki-laki. Tapi kalau mendidik perempuan itu seakan-akan mendidik satu generasi. Seperti itu. Karena seorang anak itu tergantung bagaimana ibunya mendidiknya dengan baik. Seperti itu. Karena ibu adalah madrasah yang pertama. Jadi ya seperti itu tadi. Jadilah terdidik sebelum mendidik anak kita nantinya. Maka jangan mengatakan bahwasanya jangan perlu ibadah yang sangat panjang. Ibadah itu kan macam-macam nggih. Mondok itu kan juga ibadah yang penuh dengan aktivitas mengaji, aktivitas ibadah dan sebagainya. Jangan berpaku pada itu. Seperti itu. Kemudian Neng, bagaimana dengan muslimah yang sedang haid dan merasa kehilangan momen ibadah di bulan Ramadan? Nah, ini yang sering terjadi nggih, salah kaprah itu seakan-akan kalau perempuan haid itu
menjadi penghalang yang sangat fatal sekali untuk meraih pahala di bulan Ramadan. Padahal kalau misalkan kita ketahui yang namanya larangan untuk orang wanita haid dalam berpuasa itu kan intinya itu ada 3 kalau nggak salah nih. Yang pertama adalah sholat, kemudian dia tidak boleh yang namanya berpuasa, dan yang ketiga adalah tidak boleh menyentuh ataupun membaca Al-Quran. Tetapi kalau misalkan selain itu kan juga bisa membaca sholawat, beristighfar, itu kan juga bisa. Seperti itu. Bahkan kalau misalkan kita mengetahui kalam-kalam ulama dalam sebuah hadis qudsi kalau nggak salah, dalam malam hari itu Gusti Allah itu berfirman, hal minta ibin, apakah di malam ini ada yang bangun untuk beristighfar? Hal min mustaghfirin, maaf, hal minta ibin, apakah di malam ini ada yang ingin bertobat? Hal min mustaghfirin, apakah ada yang ingin beristighfar? Gusti Allah itu bertanya, mencari siapa yang di malam hari itu bangun, kemudian mau beristighfar dan mau bertobat. Lah, untuk bangun, beristighfar dan bertobat ini kan sebenarnya diperbolehkan bagi wanita haid. Bukan berarti dia itu tidak boleh ikut bangun di malam hari. Boten, saya jadi teringat ketika saya masih kecil itu ya. Ketika menginjak usia remaja itu, ketika ya itu selalu membangunkan putra-putrinya bangun ketika sebelum subuh di waktu-waktu sholat tahajud gitu. Jadi saya sama Ningrin kadang kalau misalkan pas lagi uzur gitu, ayo bangun kata nggih beliau itu. Terus kita bilang, Abi ngapunten sak mangke tasik head ngoten. Terus jawabannya Abi, masih head gak head kudu tangi, tetap kudu bangun, tetap harus bangun malam meskipun sedang haid. Jadi jangan beranggapan kalau misalkan haid ya sudah tidur terus panjang hari. Malah bukan diambil hikmahnya itu sebagai bentuk dispensasi dari Gusti Allah karena kita memiliki keterbatasan dari segi fisik ataupun secara mental dan psikologis. Seharusnya itu tidak menjadi halangan. Jadi bisa tetap banyak bersolawat, banyak istighfar. Kita akan mendapatkan pahala seperti mereka yang juga beristighfar dan bersolawat dalam bulan Ramadan. Juga bisa kita lakukan seperti halnya menyiapkan atau menyediakan makanan bagi orang yang berpuasa. Seperti itu. Rasulullah kan juga bersabda masalah bagaimana kita memberikan makanan bagi orang yang berbuka, maka pahalanya adalah sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Seperti itu. Terus bisa kita lakukan hal yang lain, misalkan kalau pas waktunya tarawih, ini contoh misalnya saja, kita bisa menyiapkan makanan atau cemilan seperti itu agar yang tarawih itu menjadi semangat, misalkan seperti itu juga bisa. Kita juga akan mendapatkan pahala dari fadilah tarawihnya itu. Bahkan ada seorang ulama, sebagian pendapat ulama yang berpendapat bahwasanya kabar gembira bagi mereka wanita yang haid, tetapi wanita yang haid, kabar gembira bagi mereka wanita muslimah yang senantiasa istiqomah beribadah, istiqomah ngajinya, istiqomah ibadahnya ketika masa sucinya, dan ternyata kemudian pas Ramadan dia itu haid, maka pahalanya akan tetap berjalan seperti biasanya. Seperti itu, meskipun dia dalam keadaan haid. Karena apa? Dia sudah istiqomah melakukan itu. Seperti itu. Okay. Jadi bisa dilakukan dengan sholawat, istighfar, banyak hal sebenarnya. Atau misalkan mendengarkan kajian, seperti mendengarkan kajian podcast ini kan juga bisa menjadi ladang pahala meskipun sedang haid. Maka jangan jadikan haid sebagai alasan untuk penghalang meraih pahala di bulan suci Ramadan. Seperti itu. Okay. Ramadan itu kan bulan Al-Quran. Nah, bagaimana muslimah bisa tetap dekat dengan Al-Quran di tengah kesibukan? Misal kalau seorang ibu subuhnya harus nyiapin sahur, terus juga siangnya harus nyiapin anak-anak berangkat sekolah. Dalam waktu sehari tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Kayak gitu. Bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar tetap bisa dekat dengan Al-Quran? Oh, ngoten nggih. Ya, karena memang ya itu ya, seorang ibu itu sangat sibuk dengan
pekerjaan domestiknya yang sangat bermacam-macam ngoten nggih. Bagaimana cara untuk menyempatkan waktu seperti itu nggih, memaksimalkan di waktu yang sempit seperti itu. Ya memang karena kita memiliki keterbatasan waktu nggih. Sebenarnya itu bisa kok diakali, diakali itu ya. Diakali. Bahasa lainnya dengan beberapa tips kalau menurut saya. Yang pertama adalah itu membiasakan untuk memiliki istiqomah membaca Al-Quran meskipun hanya sedikit setiap hari, seperti itu. Dalam sebuah makalah dikatakan, dalam sebuah makalah Hazanah pesantren seringkali disebutkan khairul a'mali adwamuha wa in qalla, yang artinya bahwasanya sebaik-baiknya amalan itu adalah yang senantiasa kontinu untuk dilakukan, terus-menerus dilakukan meskipun itu sedikit, seperti itu. Jadi kalau misalkan setiap hari hanya membaca cuman 1 halaman atau 1/4 lah pada suatu hari, itu lebih baik sehari ini, hari Senin, hari pertama dia 1/4, besoknya 1/4, besoknya lagi 1/4, seperti itu. Nah itu lebih baik daripada hari ini baca 1 juz, tapi besok sampai akhir tidak membaca sama sekali. Karena kan wanita itu kan, seorang ibu kan waktunya sedikit nih, seperti itu. Bagaimana bisa, kalau misalkan ditanyakan, bagaimana bisa amalan yang sedikit tapi continue itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi hanya sekali dilakukan. Saya punya analogi seperti ini. Misalkan nih, jenengan punya 2 tanaman nih. Yang tanaman pertama, ini tanaman nih. Ada 2 tanaman. Tanaman yang pertama jenengan siram dengan air yang sedikit demi sedikit. Sedikit, besoknya lagi sedikit, seperti itu. Dan tanaman yang kedua, itu jangan kasih 1 tanaman, langsung dikasih 1 ember. Misalkan seperti itu. Tapi selama seminggu atau 2 minggu, itu sudah tidak pernah dikasih air lagi. Kira-kira dari 2 tanaman itu, kalau kita pakai analogi tanaman ya, mana kira-kira yang lebih baik pertumbuhannya? Yang airnya sedikit demi sedikit ya Pak. Seperti itu. Jadi ya perumpamanya seperti itu. Sama kalau misalkan orang itu yang bersepeda nih. Bersepeda itu kan mengayuh sedikit demi sedikit, tapi lama-lama juga nyampe juga. Seperti itu. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus meskipun itu sedikit. Itu tips yang pertama. Terus kemudian yang kedua, senantiasa senantiasa untuk mencoba mentadaburi ayat-ayat Al-Quran meskipun sedikit, seperti itu. Jadi agar bacaan Al-Quran yang dibaca itu tidak hanya sampai pada lisan, tapi juga sampai pada hati. Jadi sedikit, tapi ditadaburi secara mendalam. Itu yang kedua, tips yang kedua. Dan yang ketiga, membaca secara pelan-pelan. Dan waratil Qur'ana tartila, seperti itu. Yang ketiga. Dan kemudian tips yang keempat, bagaimana tetap senantiasa dekat dengan Al-Quran adalah selalu menyertakan Al-Quran dalam segala hal. Misalkan nih, meskipun maaf, yang nomor 4 adalah menyertakan Al-Quran dalam segala aktivitas. Misalkan nih, lagi masak sambil baca Al-Quran itu kan juga bisa. Ataupun kalau misalkan nih, kita pergi ke pasar ataupun ke toko, kemudian di situ ada antrian yang sangat panjang, kita bisa loh menunggunya sambil membaca Al-Quran. Toh sekarang Al-Quran juga sangat mudah sekali untuk diakses nih. Terutama HP itu kan juga bisa muat Al-Quran. Jadi kita bisa menunggu sambil membaca Al-Quran. Ngapunten, ibunya punya Haja Siti Aisyah Khairon, mbah saya atau ibunya punya Haja Siti Aisyah Khairon Syakur, itu kami para cucunya memiliki kenangan yang sangat indah dengan beliau, memiliki pelajaran yang sangat berharga dari beliau, bagaimana beliau selalu menyertakan Al-Quran dalam segala aktivitasnya. Jadi beliau itu tuh nyapu sambil baca Quran.
Misalkan, tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, seperti itu. Dan kami semuanya itu melihat sendiri. Beliau itu seperti itu. Ya masa sambil baca Al-Quran. Jadi tidak ada yang istilahnya itu menjadi seorang ibu kemudian tidak memiliki waktu sama sekali untuk dekat dengan Al-Quran. Boten. Semuanya itu tergantung skala prioritas. Ada dan tidaknya waktu itu tergantung bagaimana cara kita menempatkannya itu sebagai prioritas yang nomor berapa. Terakhir nih, Okay. mungkin bisa diberikan closing statement untuk para sahabat kolam yang sedang menonton, biar nanti bisa menjadi motivasi. Baik, kalau untuk closing statement, saya sudah tadi coret-coretan menyiapkan closing statement ala-ala Najwa Shihab gitu, barisan kata yang berirama, berritme seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan selalu datang membawa cahaya, bukan hanya menerangi malam dengan tarawih dan tilawah, tetapi juga menyapa hati yang sering letih oleh urusan dunia. Di bulan ini kita belajar menahan diri, belajar menata niat dalam hati, dan belajar kembali memahami hidup, dan belajar kembali memahami hidup yang sering kita jalani tanpa sempat kita mengerti. Bahwa hidup bukan semata tentang apa yang kita capai, tetapi tentang apa yang perlu kita perbaiki. Bukan hanya tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi seberapa bersih hati yang kita bawa. Karena Ramadan bukan sekedar satu bulan ibadah, tapi ia sesungguhnya adalah sebuah madrasah, yaitu madrasah ruhiyah. Tempat hati ditempa, tempat niat diluruskan, dan tempat jiwa untuk dipulihkan. Untuk 11 bulan kehidupan setelahnya. Maka semoga dari tempat-tempat belajar seperti Waha, terutama dari ruang-ruang sunyi para penjaga Al-Quran di Waha 2, lahir generasi yang bukan hanya cerdas akalnya, tetapi juga kokoh imannya dan indah akhlaknya. Generasi yang lisannya senantiasa basah oleh ayat-ayatnya, yang dadanya terjaga oleh hafalan Al-Quran, dan yang langkah hidupnya diterangi oleh petunjuknya. Sebab dunia hari ini tidak hanya membutuhkan orang yang pintar, tetapi juga hati yang terang oleh cahaya Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Okay. Saya kasih 100 Enggak 11 ya. Okay. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali pelajaran hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya telah sampai kita di penghujung podcast kali ini. Semoga obrolan tentang menjadi muslimah yang lebih tumbuh di bulan Ramadan benar-benar menjadi bahan renungan untuk kita semua. Sahabat kolam semuanya, Ramadan bukan hanya tentang ibadah yang terlihat, tapi tentang hati yang berubah, tentang kesabaran yang meningkat, tentang keikhlasan yang semakin dalam. Semoga kita semua menjadi muslimah yang tidak hanya sibuk, tetapi juga bertumbuh. Tidak hanya beramal, tetapi juga bertransformasi. Terima kasih banyak Ning Nelly atas ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya Saidatul Hasanah pamit undur diri. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan Ramadan tahun ini menjadi perubahan terbaik di hidup kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.